Puji akan nama Tuhan, baik, Shalom. Saya ajak kita buka firman Allah yang terdapat di dalam Filipi pasal 1. Kita akan buka Filipi pasal 1 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, saya akan baca ayat-ayat ini. Sekali lagi Filipi pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi saya baca ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berulang kali saya sampaikan bahwa Paulus adalah seorang rasul yang sangat luar biasa. Seorang rasul yang memiliki dedikasi atau memiliki penyerahan hidup yang bukan setengah-setengah di dalam mengiring Tuhan. Di sisi yang lain, Paulus dulu seorang yang tidak memiliki niat untuk bagaimana melayani Tuhan. Yang ada dalam pikiran, yang ada di hati bagaimana membunuh, bagaimana membinasakan orang-orang yang disebut pengikut Kristus. Atau yang disebut pengikut jalan Tuhan. Dan keinginan Paulus adalah bahwa dia ingin membinasakan. Dengan pemahaman dasar adalah dengan membinasakan itu adalah sebuah pelayanan dia bagi Tuhan. Tapi setelah kemudian dia ditangkap, dia kemudian bertobat, dia menyerahkan hidupnya. Maka kemudian caranya menjadi berbeda. Motivasinya menjadi berbeda. Komitmennya menjadi berbeda. Kebanggaannya pun menjadi berbeda. Semua menjadi berbeda dalam kehidupannya. Dan perbedaan-perbedaan itu dia kemudian ingin transferkan kepada setiap umat yang dia ingin layani. Kepada setiap orang yang dia sampaikan pesan-pesan firman Tuhan. Dia ingin menyampaikan agar supaya ada transformasi yang luar biasa secara rohani. Dan itu sebabnya kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-5. Ataukah di dalam ayat sebelumnya ini ucapan syukur dan doa. Dan oleh Paulus dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi dengan kalimat-kalimatnya yang mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Perhatikan ini. Sebuah ungkapan syukur yang naik dari hati seorang Paulus. Karena apa saudara? Karena dikatakan karena persekutuan orang-orang Filipi dalam berita Injil. Padahal yang kita tahu bahwa Paulus berusaha untuk kemudian menghalangi orang-orang yang mau memberitakan Injil. Tapi di waktu dia mengenal Tuhan, pesan-pesan Tuhan kepada setiap orang agar memberitakan Injil. Dan kemudian dia juga menyampaikan sebuah ungkapan syukur kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena dikatakan karena persekutuan orang-orang Filipi
dalam berita Injil. Dan dia mengharapkan begini. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Apa maksud kalimat ini? Ini sesuatu yang benar diharapkan oleh Paulus. Dan kemudian apa yang menjadi harapan Paulus tergenapi dalam fakta-fakta kehidupan orang-orang Filipi. Karena kalau saudara perhatikan dari sekian banyak surat Paulus, maka sesuatu yang berbeda dari jemaat yang ada di Filipi. Dalam pasal 4 saudara akan temukan di sana apa saja yang kemudian menjadi kelebihan orang-orang Filipi. Dan Paulus menyampaikan secara terbuka di dalam suratnya. Tapi di dalam ayat yang kelima pun kemudian Paulus menyampaikan sebuah ungkapan syukur agar supaya orang-orang Filipi yang itu menjadi harapan Paulus supaya mereka setia dari awal ketika mereka mendengarkan pemberitaan Injil sampai pada akhirnya atau katakanlah sampai ketika di detik ketika Paulus berpisah dengan mereka dan kemudian ketemu kembali dengan jemaat yang ada di Filipi dan mereka masih setia sampai hari ini. Dan ini juga menjadi sebuah pesan penting buat kita semua dari sejak ketika kita mendengarkan berita firman Allah. Dari saat ketika kita menikmati anugerah keselamatan. Dari saat kita mendengarkan kabar sukacita. Dari saat dimana kita menikmati lawatan Tuhan. Dan bahkan kita bisa menikmati kasih mula-mula dari Tuhan. Hendaklah itu dipertahankan sampai pada akhirnya. Amin. Hendaklah itu dipertahankan sampai pada akhirnya. Artinya sampai di mana Kristus akan datang kembali. Kenapa ini penting? Karena Tuhan bekerja bukan dengan setengah-setengah. Dia adalah Allah yang sempurna dan cara kerja Allah itu bukan setengah-setengah. Sekali lagi cara kerja Allah itu adalah sempurna. Sekali lagi cara kerja Allah itu adalah sempurna. Sehingga kemudian dalam ayat yang kelima Paulus mengamati. Dan bahkan Paulus menyaksikan. Benar kalau cara kerja Allah yang membuat orang-orang Filipi bisa dapat diselamatkan. Atau katakanlah dari saat ketika mereka mendengarkan berita tentang Injil. Dan cara kerja Allah itu bertahan. Cara kerja Allah itu bekerja terus. Cara kerja Allah itu terus menolong orang-orang yang ada di Filipi. Dan sampai ketika Paulus ketemu dengan mereka. Sehingga Paulus mengatakan dalam kalimatnya. Dalam berita Injil mulai dari hari pertama. Sampai sekarang ini. Artinya sampai ketika Paulus berpisah dan ketemu. Mereka masih setia. Dan harapan saya adalah kiranya kita semua tetap setia sampai pada akhirnya. Katakan amin. Apa yang kemudian tadi saya sampaikan bahwa cara kerja Allah itu adalah cara kerja yang sempurna. Kenapa cara kerja Allah itu adalah cara kerja yang sempurna? Karena kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini kita temukan bahwa sesungguhnya Allah bekerja dan pekerjaan Allah itu dikatakan bahwa ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus sampai Kristus datang kembali. Pertanyaannya kenapa sebegitu sempurnanya cara kerja Allah? Karena kalau kita perhatikan bahwa di dalam Mazmur 119, Mazmur 119, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, di sana menjelaskan buat kita sebuah gambaran besar bahwa perintah Tuhan itu luas. Kenapa gambaran ini saya ingin sampaikan? Artinya bahwa ini menjelaskan betapa kuasa Tuhan itu tidak dibatasi pada sebuah ruang lingkup yang kecil.
kekuatan kuasa Tuhan untuk memerintah atau kekuatan manusia untuk memerintah itu bagi manusia itu pada ruang lingkup yang kecil. Kita sebagai kepala keluarga atau ibu-ibu rumah tangga memiliki ruang lingkup yang kecil untuk memerintah. Kalau kita tidak punya kewenangan atau tidak punya otoritas dari orang-orang yang memberikan otoritas. Contoh saja, kapasitas seorang RT akan berbeda kapasitas dengan seorang wali kota. Kapasitas seorang wali kota berbeda dengan kapasitas seorang gubernur. Berbeda dengan presiden. Masing-masing berbeda. Jadi dari RT sampai katakanlah kita bicara sampai ke desa, pemerintah desa dan camat. Berbeda ruang lingkup pemerintahan dan bahkan kekuasaan juga terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas untuk bisa memerintah. Tidak terbatas kuasanya. Maka dikatakan bahwa perintah Tuhan itu luas. Artinya pemerintahan Tuhan, kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu luas. Dan karena luasnya, maka saya katakan tadi, Tuhan bekerja dengan sempurna. Kalau saudara juga ingat kembali di saat manusia diciptakan. Ketika langit, bumi, segala isinya diciptakan. Diakhirinya dengan mengatakan, sungguh amat baik. Ini pernyataan bukan pernyataan manusia. Kalau seseorang membangun sebuah rumah, lalu kemudian kita melihat sambil mengatakan rumah itu bagus ya. Tapi pihak lain akan mengatakan sembagus juga rumah itu. Masing-masing kita punya cara menilai yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena cara pandang kita. Kenapa cara pandang kita menjadi berbeda-beda? Karena manusia itu tidak sempurna. Karena manusia itu tidak sempurna, maka saya menilai berbeda dengan saudara menilai. Tapi kalau Tuhan yang sempurna itu menilai, maka itu tidak pernah salah. Amin. Kalau seorang ahli menilai, kita yang awam, contoh kalau bukan tukang, lalu menilai sebuah bangunan, oh itu, kenapa tukang itu bisa kerja begini? Kalau umpamanya baru memulai sebuah pekerjaan, lalu kemudian tukang harus bekerja dengan cara dia. Bagi yang bukan tukang mungkin bingung, kenapa kerja model begini? Tapi endingnya akan kita terpesona, wow luar biasa. Dalam beberapa perlombaan melukis, saya sempat mengikutinya dan terakhir saya sempat mengikutinya. Dan kemudian para juri mereka bingung, bahkan menilai dari cara mereka menatap. Oh rupanya itu tidak menarik. Lalu kemudian lampu mereka tekan, tanda mereka tidak support, tanda mereka tidak setuju. Dan kadang pelukis itu tidak berhenti dengan adanya lampu para juri itu ditekan. Lalu akhir darinya ternyata lukisan itu membuat para juri menyesal. Kenapa tombol mematikan lampu dengan cepat ditekan. Dan akhirnya mereka begitu terpesona memberikan apresiasi padahal lampu sudah dimatikan. Artinya cara manusia menilai kadangkala banyak hal yang salah. Bahkan tidak sempurna. Tapi kalau kemudian Tuhan menilai, maka penilaian Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan yang bisa memberikan penilaian kepada saudara, itu tidak pernah salah. Kalau Tuhan mengatakan engkau berharga, maka itu tidak pernah salah.
Kalau dikatakan bahwa Tuhan telah mendesai saudara menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan, maka itu tidak pernah salah. Kalau manusia menilai boleh salah, tapi Tuhan tidak pernah salah menilai saudara. Cara kerja Tuhan adalah cara kerja Allah yang sempurna, karena kekuasaannya itu luas. Perhatikan juga bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang sempurna, janji yang murni. Kenapa kemudian dari kekuasaan Tuhan yang sempurna, yang luas, merujuk kepada janji Tuhan. Sekarang ini kita tidak bisa pungkiri adanya pileg, adanya calon DPD, adanya calon presiden. Dan dalam debat-debat presiden kita sendiri menyaksikan berapa banyak janji dari para calon presiden yang sudah kita ikuti bersama. Ada yang mengatakan menilai janji-janji itu tidak normal, ada yang katakan normal, ada yang mengatakan itu tidak sehat, ada yang mengatakan bagus, ada yang tidak bagus. Bisa kita menilai menjadi salah. Tapi sekali lagi, Tuhan yang berjanji, dan janji Tuhan itu tidak pernah salah sasaran. Kalau calon-calon presiden berjanji dan mereka manusia seperti saya dan saudara. Dan jangan menjadi kecewa ketika mereka terpilih dan kemudian kita mengatakan bahwa wah dulu berjanji begini, sekarang ternyata janjinya tinggal janji. Karena manusia. Ada istilah ya karena kekuasaan. Yang penting sudah duduk di kursi panas. Dan kita tidak bisa pungkiri fakta yang terjadi. Dan kesempatan ini juga saya harap tanggal 14 saudara jangan ada yang golput. Jangan diantara saudara malas. Calon DPR juga sama, calon DPD juga sama, calon presiden juga. Mau dipilih dan tidak dipilih juga sama. Lebih baik beta masak saya di rumah, lalu kerja saja. Saya harap gunakan hak suaramu sebagai bangsa ini. Supaya apalagi kita anak-anak Tuhan, kita menentukan nasib bangsa ini. Karenanya gunakan hak suaramu dengan baik. Sehingga tidak ada pesan kita golongan putih. Golput ini golongan putih saudara. Jadi kita tidak pilih A, tidak pilih B saudara. Nah, saya harap kalau saudara yang punya undangan, saudara gunakan undangan itu. Jangan saudara merasa tidak perlu. Sekali lagi, ketika saudara tidak gunakan, maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan itu saudara. Nah, jadi kenapa kita tidak boleh golput atau kenapa kenapa kita harus menggunakan hak suara kita? Karena bisa jadi orang menggunakan kesempatan untuk apa? Untuk kepentingan orang lain. Contoh, biasanya di TPS itu ada kertas-kertas suara yang cadangannya sekitar, kalau sekarang ini kalau tidak salah 7 sampai 10. Dan kalau kita tidak pergi menggunakan, maka bisa cadangan itu menjadi 11. Kalau 20 orang tidak pergi, maka sisa itu menjadi 20. 20 itu bisa mereka gunakan salah. Karenanya kita diundang, karenanya itu kita ditantang, diharapkan supaya menggunakan hak suara dengan sebaik mungkin saudara. Nah, dan itu arahan secara umum dalam organisasi kita, karenanya gunakan itu semua sebaik mungkin saudara. Nah, tapi ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan konteks ini, saya sekali lagi bahwa banyak orang juga berjanji. Tapi kalau kemudian saya tadi katakan Tuhan yang kita percayai, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna dan janjinya, kalau dia mengatakan janjinya menyertai kita sampai kesudahan alam, maka janji itu adalah janji yang sempurna. Kalau dia akan mengatakan bahwa dia akan memberkati saya dan saudara, maka itu janji yang sempurna. Kalau dia mengatakan bahwa dia akan mengangkat engkau dan bahkan engkau tidak akan jatuh tergeletak,
maka itu janji yang sempurna. Kalau dia katakan kalau engkau setia sampai akhirnya, maka Tuhan akan karuniakan mahkota kehidupan, maka itu janji yang sempurna. Dan janji Tuhan ini adalah janji yang luar biasa. Firman Allah mengatakan, saya baca dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31 dikatakan begini. Adapun Allah jalannya sempurna, saudara perhatikan, jalannya Allah sempurna. Sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi semua hal menjadi bagian yang luar biasa dalam proses perjalanan ketika kita mengiring Tuhan. Sehingga apa saudara, kita jangan pernah kemudian menjadi ragu dengan janji Tuhan. Jangan kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang was-was apakah janji Tuhan itu benar dan tidak. Jangan sampai kemudian kita mengatakan kita sudah setia dengan sungguh-sungguh. Apakah saya akan bisa masuk ke dalam daerah keselamatan kekal atau tidak? Ingin saya sampaikan, terletak bukan pada Tuhan. Tuhan sudah melepaskan semuanya kepada saya dan saudara untuk menentukan. Untuk masuk kepada kehidupan kekal. Bukan lagi terletak pada Tuhan. Tapi terletak buat saya dan saudara. Kebanyakan orang bisa mempersalahkan Tuhan. Kenapa katanya mengiring Tuhan itu? Tuhan yang berjanji menyertai, melindungi, memberkati macam-macam. Tetapi kenapa saya mengiring Tuhan dan ternyata setelah mengiring Tuhan ada banyak masalah yang saya hadapi, ada banyak masalah yang saya alami dalam hidup ini. Saya ingin memang mengatakan begini, bukan soal salahnya Tuhan. Tapi mari kita benahi hidup ini. Mari kita benahi pribadi kita masing-masing. Supaya apa? Dalam menjalani pengiringan kita akan Tuhan. Tantangan, persoalan yang datang buat saya dan saudara. Sebenarnya mengasah kita supaya kita menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Supaya menjadi pribadi yang tahan banting. Karena ibarat pohon yang ada di tengah semak belukar dan pohon yang ada di pinggiran pantai. Maka pohon yang ada di pinggiran pantai, kita pasti tahu bahwa dia akan diterpa dengan badai, dengan angin yang kencang. Dan dia kadang bisa patah. Tapi kadang kita justru melihat pohon yang ada di pantai, dia tetap berdiri kuat. Dari sejak kecil dia sudah terlatih. Dari sejak waktu dia bertumbuh pendek itu dia sudah terlatih, dia ditiup dengan angin yang kencang. Tapi pohon yang ada di tengah-tengah hutan, yang tidak terbiasa, mungkin yang tertiup angin hanya di seputaran, tapi di tengah tidak. Dan ketika pohon yang ada di kiri kanan itu ditebang, dan waktu pohon di tengah-tengah itu ditinggalkan sendirian, pohon itu akan mudah tumbang. Sama dengan saya dan saudara. Kalau saudara diasah dengan adanya berbagai pembentukan yang Tuhan izinkan. Kadang masalah itu datang buat saya dan saudara. Itu bagian dari poin pembentukan Tuhan. Kadang sakit datang menerpa hidup saya dan saudara. Itu poin pembentukan Tuhan buat saya dan saudara. Kadangkala kita begitu nyaman, tiba-tiba adanya informasi-informasi yang menjengkelkan saya dan saudara. Itu juga menjadi poin yang bagaimana mengasah saya dan saudara supaya menjadi pribadi yang kokoh, kuat, berdiri di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tidak akan kemudian dengan mudah mengatakan ya Tuhan berjanji, tetapi ternyata janji Tuhan tidak ditepati. Saya ingin mengatakan Tuhan kita, Tuhan yang berjanji. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berdusta. Manusia boleh berdusta, Tuhan kita tidak pernah berdusta. Kalau Tuhan tidak pernah berdusta, maka hendaklah kita pegang janji Tuhan. Katakan amin. Pegang janji Tuhan erat-erat. Pegang janji Tuhan erat-erat. Yang berikutnya ingin saya sampaikan bahwa firman Allah di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-28, firman Allah berkata, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan
segera. Jadi firman Tuhan yang kemudian kita pahami. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya juga tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dan firman Allah sampai hari ini masih tetap berkuasa. Firman Tuhan sampai dengan hari ini masih tetap berkuasa. Dan kalau firman Tuhan masih berkuasa sampai dengan hari ini, maka hendaklah kita semua pegang firman Tuhan. Kalau berita, kalau koran, kalau komik, kalau buku, bahkan di media sosial yang kemudian saudara ikuti, maka sekali lagi ingin saya sampaikan, semua itu membuat kita getar-getir. Semua itu membuat kita takut, cemas. Orang mengatakan dengan adanya dunia atau tahun politik ini, orang kemudian mengatakan Indonesia ini tidak baik-baik. Artinya jangan menganggap Indonesia ini baik-baik saja. Nah saudara, berita itu sebenarnya bagi orang bisnis, berita itu berita yang membuat was-was. Bagaimana berusaha atau bagaimana membangun bisnis. Tapi berita firman Allah, berita yang luar biasa. Karena bukan hanya berita yang kemudian memberikan kepada kita keselamatan, tapi juga berita yang kemudian membawa kepada kita janji-janji dan harapan-harapan untuk bagaimana hidup ini bertahan di tengah segala macam hal. Dan firman Allah memberikan petunjuk. Bahkan firman Allah menegur, firman Allah menasihati, firman Allah memberikan kompas dalam perjalanan hidup ini. Supaya apa? Supaya kita jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Karena ketika kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, maka kita akan melenceng keluar dari tujuan Allah. Dan siapapun dia yang keluar dari tujuan Allah, dia akan mengalami resiko dari kesalahan itu. Karenanya kita dituntut agar supaya apa? Supaya kita terus berjalan di dalam rel sebagaimana firman Allah arahkan buat kita. Supaya apa saudara? Supaya berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan kita senantiasa nikmati hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kalau tanpa itu jangan pernah kemudian menyalahkan Tuhan dan menyalahkan siapapun. Karena itu kesalahan pada diri kita. Dan biasanya sebuah kesalahan resiko akan kita tanggung. Dan kalau kemudian sebuah kesalahan ternyata sudah kita lakukan dan resiko kita tanggung, hadapi resiko itu. Jangan kemudian membuat kita kehilangan harapan. Hadapi resiko itu. Hadapi resiko, jalani itu saudara. Karena tidak ada cara untuk berlari dari masalah. Siapapun kita, tidak ada cara untuk berlari dari masalah selain kita datang di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Karena kalau kita lari, engkau lari dari masalah, engkau tidak akan pernah bisa temukan jalan keluar. Banyak orang mungkin mengatakan beta mau lari dari masalah. Oh tidak, engkau tidak akan pernah bisa lari masalah. Masalah akan terus kejar kita. Dan membuat apa? Membuat kita tidak akan bertumbuh kuat. Kalau engkau hadapi masalah, engkau akan menjadi pribadi seperti yang sudah tadi saya gambarkan. Engkau sudah terbiasa terlatih. Dan engkau sudah terbiasa terlatih, engkau akan hadapi masalah apapun, engkau akan tetap jalan. Mungkin kadang berat, kadang biasanya saudara harus berlari. Dan masalah yang berat membuat engkau tidak bisa berlari. Saudara mungkin kadang harus bisa berjalan sedikit santai, karena terlalu berat. Tapi engkau tidak berhenti. Dan ini yang ingin saya sampaikan, agar apa? Kita terus jalan. Amin. Kita terus jalan. Tujuan kita jalan karena memang Tuhan tuntut kita harus terus jalan. Kita terus jalan. Kadang kita harus percepat langkah. Kadang kita harus berjalan tertati-tati. Bahkan kadang kita jatuh, kita bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh mungkin kita merengkap. Kadang kita berdiri dan mungkin kita harus lari. Tapi kadang kita harus
berjalan tertati-tati. Tapi kita dituntut harus terus berjalan. Paulus katakan, berlari-lari mencapai tujuan. Berlari. Artinya kita terus jalan. Sampai kita bisa memasuki sebagaimana yang Alkitab katakan. Sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kalau kemudian bagian ini saya akhiri dengan mengatakan begini. Engkau mungkin mengatakan, tapi semua yang saya desain tentang masa depan, semua yang saya desain tentang semua cita-cita, semua yang saya desain dengan rencana-rencana, apakah bisa selesai semuanya? Saya mau ingin mengatakan sejauh semua yang desain dalam kehendak Tuhan. Dan kalau saudara memulainya dengan cara yang Tuhan izinkan engkau jalani. Dengan cara yang terbaik dalam kehendak Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan memberkati. Contoh saja kalau engkau telah memulainya dengan membangun sebuah usaha. Dan saya percaya usaha yang saudara bangun itu adalah usaha dengan maksud untuk yang terbaik bagi pribadimu, tetapi juga yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, maka usahamu akan terus berjalan. Akan berhenti kalau kita salah. Tapi sejauh engkau terus berjalan dengan maksud yang terbaik sebagaimana yang sudah tadi saya sampaikan, saya percaya akan berjalan secara sempurna. Akan berjalan. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang engkau harus hadapi, tapi saya percaya itu tidak akan menghambat saudara untuk kemudian berhenti. Engkau akan terus jalan dan usahamu akan menjadi semakin berkembang, usahamu akan semakin menjadi sukses. Kenapa? Karena Tuhan sempurna menolong saudara. Ini satu contoh dari sekian banyak contoh yang ingin kemudian saya sampaikan. Tetapi kalau bagian ini juga saya sampaikan dalam konteks Paulus. Kalau bicara tentang pekerjaan Tuhan, maka ini menjadi tanggung jawab saya dan saudara. Kepada pelayan, mari saya undang saudara maju di altar ini. Tapi bagian ini saya sampaikan kalau kita bicara tentang pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memulainya, maka akan selesai dengan cara yang sempurna. Artinya sampai pada akhirnya. Untuk membentuk dan menjalankan sebuah pelayanan tidak mudah. Karena sekali lagi kita yang terdiri dari berbagai macam karakter, kita yang terdiri dari berbagai kebiasaan, kita yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Dan harus satu dan berdiri untuk hidup dan mati dalam satu rumah yang namanya rumah GSJ Philadelphia Erie. Maka itu tidak mudah saudara. Ibarat saudara di tengah rumah tangga yang cuma ada suami, ada istri, anak 2 atau maksimal 3 atau 4 saja. Saudara kadang kala pusing mengaturnya. Apalagi dalam satu rumah yang ada di tempat ini. Tidak mudah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita. Pastilah gereja ini akan Tuhan berkati sampai pada akhirnya. Dan ini harapan dan ini keinginan kita semua. Dan doa kita agar supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini terus berjalan dengan cara yang hebat dari Tuhan. Dan mari kita doakan agar supaya cara kerja Allah yang sempurna akan kita nikmati dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam usaha kerja dan bisnis, dan dalam pelayanan. Kiranya cara kerja Allah yang sempurna menjadi berkat untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.